Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lansakata Malafira Sylvia, NIM 1917-2010-19. Izin mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Safrina dalam mata kuliah Ekonomi Internasional. Bergabungnya Indonesia ke BCO dampaknya cukup signifikan, di mana pendapatan dari bea cukai menurun drastis ke APBN karena diterapkannya single tarif. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia telah menjadi anggota BCO secara formal yang dikenal dengan nama Customs Cooperation Council sejak tanggal 30 April 1957. Dari keanggotaannya tersebut, ada berbagai bantuan teknis, baik dalam peningkatan profesionalisme aparat bea dan cukai, maupun dalam menunjang kelancaran sistem dan prosedur kepabeanan internasional yang telah diterima oleh Indonesia. Ada salah satu kebijakan perdagangan luar negeri atau ekspor-impor yang namanya tarif. Tarif sendiri adalah pajak yang dikenakan terhadap barang yang diperdagangkan. Di dalamnya ada single tarif atau tarif tunggal yang merupakan pengenaan pajak yang hanya terdapat satu tarif yang sama. Namun, tarif yang ditetapkan membuat pendapatan turun drastis. Maka, untuk membuat kepabeanan bisa naik dapat dilakukan yaitu memberikan kepastian hukum dan menghindari kesewenang-wenangan pengenaan tarif yang diatur bahwa barang impor dipungut bea masuk berdasarkan tarif setinggi-tingginya 40% dari nilai pabean untuk perhitungan bea masuk. Kemudian, atas suatu barang impor, selain dikenakan bea masuk yang berlaku secara umum, dapat dikenakan bea masuk tambahan, dikarenakan ada alasan khusus pada suatu barang yang dapat mengancam perekonomian nasional, yaitu bea masuk anti-dumping, yang dikenakan atas barang impor yang harga ekspor dari barang tersebut lebih rendah dari nilai normalnya, sehingga dapat menghalangi pengembangan industri barang sejenis di dalam negeri. Kemudian, bea masuk imbalan terhadap barang impor yang ditentukan adanya subsidi yang diberikan oleh pengekspor. Kemudian ada bea masuk tindakan pengamanan atau safeguard yang dikenakan terhadap barang impor dalam hal terdapat lonjakan barang impor, baik secara absolut maupun relatif. Bea masuk pembalasan yang dikenakan terhadap barang impor yang berasal dari negara yang memperlakukan barang ekspor Indonesia secara diskriminatif, sehingga perlakuan tindak adil tersebut dapat mengakibatkan kerugian serius pada industri dalam negeri. Kemudian, penetapan tarif 0% harus diterapkan dalam pengenaan PPN atas ekspor. Dengan demikian, tarif tunggal terdiri dari tarif standar yang berlaku secara umum dan tarif 0% khusus untuk PPN atas ekspor. Penerapan single tarif tunggal pada PPN dilatar belakangi dengan asumsi bahwa biaya administrasi dan kepatuhan dari penggunaan lebih dari satu tarif akan jauh lebih besar dan beresiko terhadap kesalahan penetapan tarif. Kunci utama untuk memudahkan dalam menerapkan PPN adalah melalui tarif tunggal. Dengan adanya penerapan single tarif, maka akan membuat kepabeanan kita bisa naik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.